ngambil APS lebih dulu, baru mengambil APSDO. Tapi kalau mau diambil berbarengan, ya tidak apa juga. Ya meskipun usahanya akan lebih keras ya dibanding mengambilnya berturutan. Ya. Oke, baik. Pertama kali kita akan melihat mengenai definisi tentang informasi. Apakah informasi itu? Informasi itu sebetulnya adalah representasi dari dunia nyata yang mewakili sebuah objek. Ya, objek. Ya. Objek itu bisa yang sifatnya adalah nyata, real, bisa objek yang sifatnya imajiner. Kalau manusia, hewan, itu kan real ya. Tapi kalau peristiwa, konsep, keadaan itu kan imajiner. Namun, di dalam sistem informasi, semua data tersebut harus dapat direkam, gitu ya, dan kemudian dituliskan atau diwakili dengan berbagai macam tanda. Bisa berupa angka, simbol, variabel, dan sebagainya. Itu data. Ya. Kemudian ada juga informasi. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berarti. Ya. Jadi tidak semua data itu memiliki makna yang sama bagi orang lain. Data yang penting bagi saya belum tentu penting bagi Anda. Ya. Yang penting bagi saya itu bisa dikelompokkan menjadi sebuah informasi. Ya. Nah, di gambar ini adalah kira-kira atribut-atribut untuk membedakan antara data dan informasi. Jadi, kalau sebuah informasi itu harus akurat, ya, harus presisi, harus jelas, gitu ya, harus tidak ambigu, tidak bias, gitu ya, harus dapat diverifikasi, dapat diperiksa kebenarannya, tidak hoax, gitu ya, itu yang sekarang lagi ngetren ya, verifiable. Nah, ini adalah kira-kira 10 atribut untuk mengatakan informasi itu apakah betul merupakan sesuatu yang memiliki makna. Ya. Makna ini kalau dalam bahasa Inggris itu namanya itu semantik ya. Semantik. Suatu yang memiliki makna. Contoh yang paling gampang itu misalkan saya ya, misalkan saya. Saya itu punya seperti ini misalnya ya. Maaf, saya itu punya kode ini. Nah, seperti ini kode saya. Oke, contoh seperti ini ya. Ya. Nah, kode ini barangkali bagi Anda itu tidak bermakna. Ini apa sih Pak? Kok nggak ada artinya ya? Kayak gitu, angka apa sih gitu ya? Bagi saya ini sangat berarti. Karena apa? Ini kode menyangkut dengan nomor induk dosen saya. Sama dengan NIM. NIM itu bagi Anda sangat berarti selama Anda menjadi mahasiswa. Bagi saya mungkin ya penting juga, tapi tidak sebegitu penting seperti Anda. Ya. Jadi ini maksudnya bahwa informasi itu bisa jadi penting ya bagi seseorang, tapi tidak begitu berarti bagi orang yang lain. Ya, baik. Hanya bisa Anda baca sendiri dan sambil di file yang saya bagikan ya. Nah, ya tadi yang saya katakan verifiable ya artinya apa? Dapat diperiksa, dapat diuji kebenarannya. Ya. Tidak informasi yang hoax atau belum benar ya. Oke, kemudian
Setelah itu kita bicara lagi tentang sebuah sistem. Tadi udah informasi itu dapat dibedakan dari sumber asalnya itu data, kemudian kita beranjak ke sebuah sistem. Sistem dapat didekati dari dua arah. Yang pertama adalah secara prosedural. Jadi apabila sebuah kegiatan itu saling berhubungan, ya, baik berhubungan secara sekuensial, secara berurutan, maupun berhubungan karena fungsional, kemudian bersama-sama itu menghasilkan sesuatu yang berguna, ya, mencapai titik tertentu, itu namanya sistem. Ini penting ya. Jadi informasi itu tidak selalu harus berupa komputer, tidak selalu. Jadi segala sesuatu, apapun yang ada di dunia ini, apabila itu saling berhubungan, baik hubungan secara berurutan atau sekuensial, maupun berhubungan secara fungsional, itu bisa disebut sebagai sistem informasi. Karena gabungan atau kombinasi tersebut, yaitu bersama-sama menuju kepada tujuan tertentu. Pertanyaan paling gampang adalah, kalau ada bagan organisasi, misalkan di UNJ ya, saya searching dulu ya, struktur organisasi. Saya kopikan ke situ ya. Ada struktur organisasi, nah, yang agak apa namanya, rumit ya. Copy image. Oke, saya kopikan ini ke sini. Kecil banget ya. Nah, ini misalnya. Pertanyaan saya, kalau ada sebuah organisasi, sini adalah isi padang panjang, ya, apa namanya, ada sebuah seperti ini, diagram organisasi. Pertanyaannya, apakah organisasi itu dapat disebut sebagai sebuah sistem atau tidak ya? Dia bisa menjawab? Iya, Pak. Betul, dapat ya. Karena apa? Karena masing-masing bagian dari struktur organisasi itu saling berhubungan dan mereka bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Ya, ini contohnya saya berikan. Apakah Bank Ina, gitu ya, organisasi, apakah organisasi Bank Ina dapat disebut sebagai sistem? Ya, jawabannya iya, dapat. Ya. Kemudian ini pendekatan yang kedua, pendekatan secara komponen. Itu apabila sebuah sistem tersebut terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan. Berkaitan itu artinya bahwa masing-masing komponen itu dapat dilihat subkomponennya atau subsistemnya. Jadi kalau sebuah sistem itu dapat dipecah lagi, dibedah dalamnya gitu, dilihat subsistemnya, dan mereka ternyata saling berhubungan antara subsistem tersebut, maka dapat dikatakan itu juga merupakan sistem informasi. Kalau sistem komputer, maka ada bagiannya, ada software, hardware, dan firmware. Kalau tidak ada firmware, bisa nggak? Bisa, apabila sudah otomatis sistemnya. Ya. Kalau yang masih menggunakan manusia, harus ada firmware-nya. Kalau belum otomatis, nggak ada firmware-nya, ya itu nggak jalan. Kenapa nggak bisa dikatakan sebagai sebuah sistem kalau nggak jalan? Ya karena tidak mencapai tujuan tertentu. Jadi definisinya kembali ke atas tadi ya. Oke. Berdasarkan dua pendekatan di atas, maka
untuk memahami sistem informasi diperlukan pemahaman mengenai karakteristik atau portofolio dan klasifikasi sistem. Portofolio itu karakteristik, ciri-ciri atau sifat. Kalau saya, itu portofolionya apa? Tinggi badan, golongan darah, apalagi itu hobi, ya. Kalau tinggi badan itu kan dapat diukur ya, kalau hobi kan nggak dapat dilihat. Apalagi kemudian minat, gitu ya, emosional dan sebagainya. Mungkin juga zodiak, ya, itu kan portofolio ya. Dapat dilihat dari situ dan klasifikasi sistem. Secara portofolio, maka sebuah sistem harus terdiri dari ini. 8 komponen ini. Ya. Kalau tidak ada salah satunya, maka tidak dapat disebut sebagai sebuah sistem. Jadi ke-8 ini harus ada. Contoh begini, ya, saya berikan agak ke bawah ya, di sini misalnya. Ini saya agak ke bawah ya. Anda bisa melihat file yang saya share ya, biar bisa diberikan catatan kalau diperlukan di dalam file Anda sendiri ya. Baik. Sekarang ini adalah sebuah gambaran dari sistem informasi perpustakaan. Di dalam gambaran ini, pertama mungkin, saya lihat sebentar ya, caranya gimana caranya ya. Biar nggak balik gini aja ya, split. Saya bawahnya saya lihat. Saya biar nggak bolak-balik itu saya tadi ya. Oke, ini baik bawahnya ya. Pertama ada komponen sistem. Apa aja komponen sistemnya di sini? Komponen sistemnya itu ada di dalam sistem informasi perpustakaan ini. Sekali lagi ya, sistem ini namanya sistem informasi perpustakaan. Nah, komponennya apa aja? Di dalam ini komponennya. Belum kelihatan. Iya, belum kelihatan. Ya. Yang kedua, adanya batasan sistem, boundary. Di gambar ini, batasannya apa? Ini batasannya, yaitu sebuah garis yang membentuk lingkaran ini. Lingkaran ini memberikan batasan antara sistem informasi perpustakaan dengan dunia luar. Dunia di luar sistem informasi perpustakaan. Pertanyaan berikutnya ya. Anggota ada di luar atau di dalam sistem? Anggota di luar sistem. Ya, karena boundary-nya ini boundary-nya. Boundary-nya kalau diberikan warna berbeda lebih jelas ya. Ini sebuah keliling lingkaran ini boundary-nya. Ya. Supplier buku. Apakah ini juga termasuk di luar sistem? Iya. Ini di luar sistem. Kepala perpustakaan, ini ada di mana? Betul, ini juga di luar sistem. Yang ketiga, ada lingkaran luar sistem. Karena lingkaran luarnya ya ini, anggota, supplier buku, sama kepala perpustakaan. Boleh nggak yang lain lagi? Misalnya, di sini misalnya, ini contoh aja ya, ini saya membayangkan. Perpustakaan itu sudah terhubung dengan bank. Jadi kalau pembayaran yang berkaitan dengan perpustakaan, misalnya ingin jadi anggota, bayar dulu, bayarnya ke bank, gitu ya. Kemudian misalnya juga dia meminjam, lupa mengembalikan ya, atau bukunya hilang, didenda, dendanya bayar ke bank. Jadi sudah terhubung ke bank. Ini ada sistem lain lagi yang di luar perpustakaan ya. Ada bank. Ya lingkaran ya. Apakah ini juga lingkungan luar sistem? Iya, ini di luar sistem perpustakaan. Meskipun berhubungan ya. Kemudian keempat ada penghubung sistem atau interface. Mana ini? Ini. Untuk anggota ada penghubungannya ya. Ada panah ke dalam, ada panah keluar. Panah ke dalam berarti anggota ini memberikan data ini kepada
sistem. Kalau menuju ke anggota, berarti anggota ini menerima data dari sistem. Ya. Kemudian yang kelima ada masukan sistem. Mana yang masukan sistem? Yang menuju sistem ada ya, ada satu, ada dua dari supplier buku. Ya. Ada pengolahan. Nah, ini disertai pengolahan di dalam sini. Ini kalau kita bedah lagi akan ada subsistem dari perpustakaan. Ada keluarannya, ada dua ya, ada yang menuju ke kepala perpustakaan, ada yang menuju ke anggota. Ada tujuannya, apa tujuannya? Tujuan tergantung dari konteks permasalahan ini ya. Tapi kalau sudah seperti ini pasti punya tujuan. Saya menebak aja ya. Di antaranya apa? Oh bisa sistem ini ya memunculkan, menghasilkan laporan anggota. Sistem ini menghasilkan laporan katalog buku yang dimiliki perpustakaan, baik yang dipinjam, baik yang referensi misalnya, baik yang sudah dikembalikan dan sebagainya. Itu tujuan. Kedelapan ini harus ada. Kalau tidak ada satu saja, maka bukan merupakan sistem. Contoh, tidak ada inputnya, hanya ada yang keluar. Sistem bukan? Bukan. Tidak ada lingkaran luar sistem. Sistem bukan? Ya bukan. Jadi 8 ini harus ada. Satu saja tidak ada, maka bukan merupakan sebuah sistem. Ya. Jadi keterangannya silakan dibaca di sini, banyak di sini keterangannya ya. Ada lingkungan waktu apa begitu ya, harus dikendalikan dan sebagainya, itu bisa dibaca, tapi itu penjelasannya. Jadi sistem itu harus punya 8 portofolio tadi, ciri-cirinya itu harus 8 itu. Ya kalau tidak ada satu saja maka bukan merupakan sebuah sistem. Tadi yang portofolio. Nah ini adalah ini sebetulnya kalau ada sistem berarti ada informasi atau ada data yang diolah ya, untuk menghasilkan informasi. Di gambar yang tadi di sini sebetulnya kalau sistem ini bertujuan untuk menghasilkan 3 buah laporan ini, maka dapat saya mengatakan bahwa 3 laporan ini merupakan hasil pengolahan sistem atau informasi yang berguna bagi kepala perpustakaan. Ya, inputnya apa? Yaitu di data buku, ada biodata dan sebagainya ya. Ini pengolahan sistemnya. Nah, pengolahan sebuah informasi atau data itu biasanya merupakan sebuah siklus ya. Dari mulai input sampai kembali kepada input lagi, muter ya. Ini merupakan iterasi, merupakan perulangan. Jadi output itu ya setelah digunakan gitu ya untuk mengambil sebuah keputusan, maka akan menjadi data lagi yang dapat digunakan sebagai referensi untuk input pada proses berikutnya lagi. Demikian ya. Sama kayak Anda sekolah dulu ya. Jadi sekolahnya SMP gitu ya. Apa outputnya? Dapat ijazah ya. Begitu Anda sudah mau ke SMA, maka outputnya jadi input lagi kan? Input ke SMA lagi, diolah lagi, terus begitu. Sampai nanti ya selesai kehidupan ini akan terus berjalan seperti ini ya. Ada banyak pemrosesan ya di dalam kotak yang tengah ini, yang dari ini ya, untuk mengkonversi data menjadi informasi. Dari input menjadi sebuah output ya. Ada macam-macam ini. Ada capturing, verifying, classifying. Ini adalah istilah-istilah ya yang memang dibedakan di dalam bahasa Inggrisnya. Kalau memang kita di dalam informasi komputer ya, itu akan menggunakan istilah-istilah yang bahasa Inggris ya. Kenapa demikian ya? Karena memang
dari sononya di bahasa Inggris ya, ilmu ini dari sana, dan bahasa Inggris itu ternyata dia lebih rinci ya, mewakili sebuah tindakan. Atau begini misalnya ya, maaf saya tas dulu HP saya. Jadi misalnya di bahasa Inggris itu menyimpan, ya. Menyimpan itu kalau bahasa Inggris itu bisa berarti misalnya storing. Storing itu menyimpan. Ya. Cataloging, cataloging juga menyimpan, ya. Tapi dibedakan, ya. Kemudian mengubah. Mengubah itu kalau bahasa Inggris bisa diartikan misalnya ini ya, mengubah. Misalnya sorting itu mengubah ya. Apa yang diubah? Urutannya diubah. Gitu ya. Calculating. Apa yang diubah? Yaitu variabelnya diubah. Reproducing. Itu juga berubah juga ya. Apa yang diubah? Oh, adanya data dengan indeks yang berbeda. Duplikasi. Duplikasi itu sebetulnya datanya nggak sama. Apa yang sama itu isinya. Tapi indeksnya berbeda. Jadi, mengubah itu kalau bahasa Inggris itu lebih rinci ya. Makanya kita akan banyak menemui istilah bahasa Inggris ya, karena memang lebih menggambarkan proses yang terjadi. Nah, yang berikutnya adalah klasifikasi sistem. Tadi portofolio sistemnya, kemudian klasifikasinya. Nah, klasifikasi itu merupakan cara pandang sistem ya, dalam hubungannya dengan dunia luar biasanya ya. Abstrak, sistem fisik. Ini kalau ini dihafal, diingat-ingat saja ya. Sistem alamiah, sistem buatan. Ada dari soalnya begitu ya. Sistem tertentu dan sistem yang tidak tertentu. Ya. Itu tertentu artinya keluarannya itu pasti sesuai dengan formula yang diterapkan. Ya. Pasti. Misalnya sistem komputer gitu ya. Ya kalau ada perhitungan matematika ya tentu keluarannya akan sesuai dengan formula matematika yang diberikan ya. Yang tertentu misalkan apa? Sistem politik misalnya. Kenapa politik? Politik itu dapat dikatakan perubahannya bukan hanya hari ya, jam itu bisa berubah ya. Misalkan Pak Presiden itu menentukan menteri-menterinya. Itu sampai sejam sebelum diumumkan itu bisa ada perubahan ya. Itu sistem politik seperti itu ya. Tapi kita nggak kesana, kita yang pasti-pasti aja ya, kita yang pasti nggak kita bahas ya. Sistem tertutup dan sistem terbuka. Ya. Sistem tertutup adalah sistem yang tidak berhubungan dengan dunia luar. Ya. Sistem ini sebenarnya tidak ada ya. Sistem terbuka, sistem yang berhubungan dengan dunia. Yang kita belajar yang terbuka. Ya. Tadi kan karena memenuhi persyaratan 8 bagian dari sebuah sistem. Sistem itu tidak berhubungan dengan dunia luar, gitu ya. Maka itu bukan merupakan sebuah sistem. Baik, berikutnya adalah kinerja sistem informasi. Kita sudah bicara dari awal mengenai data, informasi, kemudian sebuah sistem itu harus seperti apa, ya ada portofolionya, ada klasifikasinya. Sekarang, apakah sebuah sistem itu dapat dikatakan berkualitas atau bermutu? Itu apa indikatornya? Ini secara umum ya, dapat digunakan untuk menilai sistem yang secara umum. Tapi macam-macam ya tadi. Tidak semua sistem itu harus berbasis komputer. Sistem yang tadi organisasi di bank, tadi ada di perpustakaan, itu juga dapat disebut sebagai ekosistem. Perpustakaan yang masih manual itu pun merupakan sistem. Nah, bagaimana sebuah sistem itu dapat dikatakan bahwa memiliki kinerja yang baik, bermutu, berkualitas. Ya. Di antaranya itu 5 hal ini. Ya. Yang pertama adalah fungsi itu memenuhi ya hal-hal yang menjadi tujuan utamanya.
tujuan utamanya harus tercapai dulu. Kalau itu tidak tercapai, maka sistem itu gagal. Yang utama, kalau utamanya nggak tercapai, gagal. Sebuah bank, sebuah bank tadi ya, itu fungsi utamanya adalah untuk melakukan transaksi perbankan. Bisa menyimpan uang, bisa meminjamkan, bisa transaksi surat berharga dan sebagainya ya. Nah, bank boleh nggak melakukan memiliki kegiatan yang lain yang di luar perbankan? Boleh. Misalnya, bank memiliki usaha lain, real estate misalnya. Jadi bank itu punya divisi perumahan, membangun perumahan yang kreditnya itu akan disalurkan ke bank tersebut. Tapi sebetulnya real estate bukan merupakan fungsi utama bank. Nah, kalau sebuah bank yang maju itu malah real estate-nya, sementara perbankannya nggak maju, itu sebenarnya secara sistem dia gagal. Karena apa? Tidak memenuhi atau tidak mencapai tujuan utamanya. Perpustakaan tadi ya, yang tadi itu tujuan utamanya ini yang di dalam sistem ini ya. Tadi. Tiga ini misalnya, membuat laporan anggota, membuat laporan buku, membuat laporan peminjaman. Jadi kalau tiga fungsi utama ini dipenuhi, maka dapat dikatakan sistem itu berhasil. Kalau ada tujuan yang tidak terpenuhi, meskipun misalnya, anggotanya merasa nyaman, anggotanya kalau ke perpustakaan ya dilayani cepat gitu ya, tapi ternyata sistem nggak memenuhi tujuan utamanya ini, dapat dikatakan sistem itu belum berhasil. Gitu ya, tujuan utamanya. Yang kedua tadi ya tercapai, yang ketiga adalah jumlah data dan informasi yang mengalir per satu. Artinya jumlah data yang dapat diolah. Respon time yang cepat. Kemudian biaya yang digunakan. Itu 5 ini dapat Anda gunakan untuk menilai kualitas sebuah sistem. Kalau sebuah organisasi itu lambat, lambat merespon, lambat mengolah, berarti sistem dia kurang berhasil. Itu umum ya, sudah dikatakan demikian. Nah, berhubungan dengan nomor 1 dan nomor 2 ini, maka di bawah ini kita mengenal adanya fungsi-fungsi yang berkaitan dengan kebutuhan, requirement. Mungkin sebelum ini saya akan sedikit membedakan bahwa sistem itu kayak gini, nggak bisa ya. Sistem itu, maksud saya pengen ada apa namanya, panah bolak-balik ya, sebentar. Panah bolak-balik, panah ke kiri, ini ke kiri, sama ke kanan. Enggak ada yang dua arah, enggak ada ya. Gini. Sistem itu dibangun untuk memenuhi kebutuhan. Kan keinginan ya, bedakan ini. Jadi sistem itu dibangun untuk kebutuhan, adanya kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kebutuhan, artinya akan ada suatu requirement dalam bahasa Inggrisnya itu. Artinya ada ukuran-ukuran di mana kebutuhan itu akan tercapai. Requirement. Kalau keinginan itu nggak terbatas. Saya ingin ini, itu bebas gitu ya. Kalau kebutuhan ada ukurannya. Misalnya, kenapa ini dibutuhkan? Ya. Sampai sejauh mana dibutuhkannya? Sampai kapan? Itu ukuran-ukuran sebuah kebutuhan. Kalau keinginan bebas. Nah, ingin tuh enggak, ya terserah kita ya. Nah, sistem juga begitu. Sistem dibangun untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, kebutuhan bisa dinamis. Kebutuhan sekarang berbeda dengan kebutuhan tahun depan misalnya. Oleh karena itu, di sistem ada siklus nanti. Ya. Nah, berbicara tentang kebutuhan, ada dua requirement, yaitu fungsional
dan non-fungsional. Kalau kebutuhan yang utama itu namanya fungsional. Kebutuhan pendukung namanya non-fungsional. Yang dikatakan bahwa kalau sistem itu dianggap memenuhi kebutuhan, maka sistem itu harus mencapai target tertentu kan. Nah, targetnya ini ada dua, yaitu target fungsional dan target non-fungsional. Dua-duanya harus tercapai. Tapi yang kalau ditanya mana yang lebih utama, yang fungsional. Yang fungsional. Seperti ini contoh membedakannya ya. Ada produk, ya. Produk ini ada yang berupa produk feature, ada yang merupakan requirement. Kalau produk feature itu misalnya ini ya, kemasannya, itu feature ya, kemasannya. Nah, ada lagi yang requirement. Kalau requirement, maka pertanyaannya ya, untuk gampang ya, produk ini harus bisa apa? Itu pertanyaan yang berkaitan dengan requirement. Kalau yang non fungsional ya, pertanyaannya adalah bagaimana produk ini harus ditampilkan. Itu non fungsional. Yang requirement berhubungan dengan ekspektasi atau harapan dari pengguna. Kalau yang non fungsional berhubungan dengan feature atribut. Contoh yang fungsional itu misalkan ini ya, di business rule yang paling penting, legal requirement, kebutuhan terkait dengan persyaratan hukum, ya. Kemudian juga ada misalnya ini manajemen data, ya, autorisasi, sertifikasi, itu contoh di antara kebutuhan fungsional. Kalau ada sebuah mobil, maka mobil itu harus memenuhi sertifikasi tertentu. Itu wajib. Anda perhatikan ya, masing-masing bagian dari mobil itu pasti punya standarnya. Kalau ada sebuah produk yang tidak berstandar, maka secara fungsional itu nggak lengkap. Jadi itu di antara yang buat mobil itu mahal. Mengapa? Karena semua komponennya itu punya sertifikasi, punya standar, tidak asal dibikin. Sama dengan di kampus ya. Di kampus itu juga kita UNJ itu punya yang namanya standar mutu. Seharusnya semua proses, semua tahapan pembelajaran di kampus itu harus ada atau memenuhi standar mutunya. Itu wajib itu. Ya, non-fungsional itu biasanya misalnya adalah usability. Mudah digunakan apa tidak ya? Ya. Kemudian ada lagi security, ya. Ini mudah dijebol atau tidak ya? Itu diantara terkait dengan non-fungsional. Nah, sebuah sistem dapat dikatakan memenuhi tadi kebutuhannya tadi itu dari fungsional dan non-fungsional. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Tidak ada ya. Kalau ada silakan, kalau tidak saya teruskan. Nah, mata kuliah kita itu namanya adalah analisa dan perancangan. Biar enak saya tekan aja ya. Ada dua kata itu, analisa dan perancangan. Apa sih bedanya? Kalau analisa itu menjawab pertanyaan apa? Apa permasalahannya? Apa yang dibutuhkan? Apa yang menjadi tujuannya? What? Kalau perancangan itu bagaimana? How? Bagaimana menemukan solusi? Bagaimana membangun sistem ini? Dan seterusnya. Untuk yang analisa, itu
utamanya ya, harus menemukan fungsi yang merupakan fungsional dulu. Ya, kalau bagaimana itu melaksanakan dua-duanya ya, fungsional dan non fungsional. Fungsional dan non fungsional. Contohnya seperti ini. Jadi di dalam analisis itu sebetulnya mencari apa what-nya ya, kebutuhan yang fungsinya dulu dari sistem yang ada sekarang atau sistem yang diharapkan kepada sistem yang menjadi tujuan. Jadi ini analisisnya, ini perancangannya. Ya, kalau kita digabung ya, kayaknya tidak ada perancangan. Catatan, tidak semua sistem informasi itu harus dirancang sebagai sebuah sistem informasi yang berbasis komputer. Enggak semuanya. Kadang-kala malah diubah ke komputer itu tidak cocok. Meskipun ini tidak berlaku mayoritas ya, sebagian besar cocok. Tapi ada saja yang justru tidak produktif. Misalnya, satu, informasi yang harus banyak dibaca secara manual. Yang kedua, dananya terbatas. Yang ketiga adalah sangat sederhana. Warung makan Tegal itu atau warung makan Padang itu kalau dibikin slide informasi justru mungkin malah ruwet, malah lama, antrinya malah panjang. Lebih tepat yang sekarang ini aja, manual saja, sistem tunjuk jari saja, touchscreen-nya ada di kacanya penjualnya, tidak perlu pakai touchscreen yang ada di laptop atau di tablet ya, malah lama, langsung saja. Itu demikian ya. Jadi sistem itu yang sederhana tidak perlu harus diubah menjadi sebuah sistem yang. Kemudian penggunanya. Kalau penggunanya juga tidak banyak yang pandai atau fasih ya, dan paham dengan komputer, juga jangan dipaksakan untuk diganti menjadi sebuah sistem dan sebagainya. Jadi meskipun kita mempelajari bahwa sistem itu komputer, tapi ada saja organisasi yang tidak cocok ya dengan sebuah sistem. Nah, sebaliknya, kalau ingin diubah ke dalam sistem komputer, sistem tersebut, ya, jadi CBIS ya, Computer Based Information System, maka ciri-cirinya ya 6 ini diantaranya. Ya. Pertama, kalau ada pengen bangun sistem yang berbasis komputer ya, satu, datanya harus terpusat. Itu secara umum begitu. Kalau Anda bangun sistem yang komputer ya, datanya masih disimpan di laptopnya masing-masing, di hard disknya masing-masing, itu belum CBIS yang benar. Kemudian datanya juga dapat diakses dari berbagai cara. Tidak harus datang ke lokasi tertentu. Itu demikian kalau yang CBIS. Yang ketiga, kecepatan pengumpulan data sangat penting. Jadi kalau Anda membangun CBIS, server datanya lambat, sudah tanda, ini pasti bermasalah. Ya, maka perlu diperhitungkan berapa kecepatannya, berapa kira-kira user yang akan mengakses server ini. Yang berikutnya adalah transmisi data. Ini juga penting ya sekali, apalagi sekarang pandemi ya. Kalau server itu lambat, itu udah semuanya menjadi masalah. Sekarang aja misalkan kayak kita yang menggunakan Moodle-nya lambat, semuanya akan berhenti. Jadi yang 4 juga penting. 5 terkaitan dengan itu, kemudian juga lokasi pengembangan tidak menghalangi untuk koordinasi. Saya kira yang terakhir ini sudah mudah ya. Baik, berikutnya kita berbicara mengenai RPL, rekayasa perangkat lunak. Kalau kita berhubungan banyak dengan CBIS, ya, Computer Based Information System, kita akan berhubungan dengan aspek-aspek pengembangan
perangkat lunak. Mungkin saya masih suka menggunakan piranti ya, perangkat ya betul. Saya akan langsung aja replace ya. Ini perangkat ya, dan piranti. Piranti itu untuk piranti masak gitu ya. Kalau kita perangkat, langsung replace all. Ya. Nah, perangkat lunak aplikasi itu dibangun dengan tahapan yang namanya SDLC, System Development Lifecycle. Fondasi RPL adalah menghasilkan perangkat lunak yang itu aja tujuannya. Nah, untuk bermutu tersebut tergantung dari budaya masing-masing. Jadi SDLC ini semacam kayak seni ya. Tidak ada aturan yang baku. Yang ada di sini itu sebetulnya merupakan kesepakatan. Ya. Tapi tujuannya endingnya adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas. Untuk mencapai itu diperlukan sebuah proses. Sebuah proses memerlukan beberapa metode. Metode akan membutuhkan sebuah tools yang sesuai. Nah, di bawah ini ada perbedaan antara programmer dan software engineer. Nah, saya mengharapkan Anda nanti menjadi software engineer, tidak menjadi programmer saja. Ini bedanya ya, antara programmer dan software engineer. Kalau programmer, itu fokusnya bisa coding, sudah. Kalau software engineer, itu bisa coding, tapi juga bisa mengelola tim. Bedanya ya, bisa mengelola tim. Itu artinya mengelola diri sendiri dan orang lain. Kalau programmer itu kadang-kadang hanya bisa mengelola dirinya sendiri. Artinya gini, kalau dia buat coding, codingnya hanya dapat dipahami oleh dia sendiri. Orang lain itu nggak mudeng, ini bikin apa Thomas sampean itu. Yang paham dia sendiri. Kalau software engineer tidak. Dia bikin coding agar dapat dibangun bersama. Karena yang akan membangun juga bersama-sama. Sekarang ini hampir tidak mungkin, mustahil ya, bikin sebuah coding yang besar itu sendirian, tidak mungkin. Karena nggak mungkin satu orang menguasai sebanyak aspek. Ya. Oke. Jadi harapan saya yang sebelah kiri ya, software engineer. Nah, oke. Sekarang ini, mengapa kok saya meminta yang sebelah kiri gitu ya? Karena kalau Anda tadi ya hanya bisa pintar membuat coding, tapi tidak bisa memanage, mengelola, akan menjadi masalah apabila nanti Anda bekerja dalam sebuah tim. Jadi contohnya gini, jangan tadi saya kasih warna kuning ini ya. Seorang pemusik itu boleh ya belajar sendiri, kemudian pinter banget banyak. Tapi kalau pemusik itu ingin diundang untuk bermain bersama, nah, saat bermain bersama itu tentu ada kode-kode ya dari diri DJ-nya itu kan. Oh, kalau tangannya begini, maka lambat temponya misalnya. Tangannya begini, temponya cepat. Atau itu contoh aja ya. Nah, kalau di sebuah tim tentu ada kesepakatan bersama, kode-kode bersama. Nah, yang autodidak tadi, ya karena dia tidak memahami kesepakatan tersebut, tentu akan kesulitan untuk bisa bermain bersama dengan tim. Meskipun secara kemampuan pribadinya, dia sangat bagus. Nah, Anda ini juga akan diminta tadi bisa pinter coding, tapi juga bisa mengelola ya atau bisa bekerja sama dengan tim. Nah, untuk bisa memahami tim itu, maka diperlulah pemahaman tentang SDLC tadi, System Development Lifecycle. Mengapa? Kan SDLC itu kesepakatan. Sekali lagi, SDLC merupakan kesepakatan, merupakan art, merupakan seni. Seni yang disepakati. Ada banyak sekali SDLC. Kalau Anda searching Google di YouTube, SDLC ketemu ada waterfall, ada spiral, ya, ada scrum, macam-macam, banyak sekali. Ya, ada apa namanya itu apa namanya itu iteratif ya,
dan sebagainya. Jadi, itu yang diharapkan ya. Oke, ini sudah. Saya kira saya tidak terlalu mau lagi. Artinya kalau di engineering itu, jadi Anda diharapkan bisa mengelola sebuah tim, bisa bekerja sama dengan tim, ya artinya di bagian manapun Anda ditempatkan, entah di bagian requirement di sini, entah di bagian software design, entah di bagian development ini, testing, maintenance, itu bisa bekerja sama. Kalau coding itu fokusnya di sini, di software construction. Sementara kalau engineer itu bisa di mana-mana ya, di manajemen juga bisa, di menentukan software quality juga bisa, ya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini, software construction itu hanya salah satu dari sekian banyak proses tahapan di dalam software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Yang lainnya banyak sekali ya, instalasi, testing, training, perancangan, dan sebagainya. Nah, tadi ada software engineer ya. Ada lagi satu profesi yang juga dapat saya harapkan muncul dari kuliah ini ya, nantinya ya, berguna kalau Anda misalkan sudah lulus ya, yaitu analis sistem informasi. Analis ini tidak wajib pinter coding, tidak wajib. Kalau dia bisa coding, lebih bagus lagi, lengkap. Gitu ya. Tapi kalau dia tidak dalam penguasaan coding, nggak apa-apa. Justru yang analis ini pekerjaan yang sekarang ini banyak dicari. Mengapa banyak dicari? Karena ini pekerjaan yang ya akan banyak dibutuhkan di banyak perusahaan pembuat software. Ya. Ini contoh tahapan yang gambar ini. Ini tahapan dari sebuah pengembangan sistem ya. Yaitu peran-peran yang dapat dilakukan seorang analis sistem informasi. Yang pertama, menentukan kelayakan. Apakah kebutuhan dari perusahaan atau organisasi ya, itu layak menjadi sebuah proyek pengembangan perangkat lunak. Itu yang menentukan go no go-nya jadi tidak berlanjut, itu analis. Jadi programmer nanti dulu. Kalau analisnya mengatakan ini nggak layak ini sebagai sebuah sistem mau dikembangkan karena ya mungkin terlalu mahal ya, terlalu lama mungkin, atau mungkin sistemnya terlalu besar gitu ya. Ini yang menentukanlah sebuah analis sistem informasi. Yang pertama itu. Peran pertama di sini menentukan kelayakan. Yang berikutnya kalau sudah layak ini menentukan problem statement. Dalam bahasa lainnya menentukan requirement ya. Sebetulnya masalah apa sih yang mau dipecahkan? Masalahnya apa? Masalah itu akan menjadi target dari pengembangan sistem. Itu yang menentukan juga sistem analis. Kemudian menentukan requirement. Ya, ada requirement-nya tadi, ada yang non-fungsional ya. Itu juga yang menentukan adalah analis. Requirement-nya ya. Kemudian, nah kalau sudah di construction ini udah lain ini, udah tadi bisa programmer, bisa software engineer. Analis berhenti pada kotak-kotak yang diberikan tanda warna merah. Ini krusial sekali. Ya, kebanyakan ada di awal dari project. Ya, di awal ini sebelum di construction, kemudian sebelum di delivery kepada pengguna sistemnya, maka ini peran seorang sistem analis. Kalau sudah sampai di kotak yang tengah ini, sampai dengan sini, ini dua tadi. Sistem engineer, software engineer, sama programmer berperan ya. Tapi di awal-awal itu banyak menggunakan jasa dari sistem analis sistem informasi. Tadi awal SDLC ya.
SDLC itu mengapa diperlukan? Karena berkenaan dengan pengembangan perangkat lunak. Dan perangkat lunak itu bukan merupakan proses yang tunggal. Dia terdiri dari berbagai macam subproses. Namanya SDLC. Secara umum, ada 4 subproses di dalam SDLC. Yang undi-undi 4 ini. Ada spesifikasi, ada design and implementation, validation, dan evolution. Itu 4 umumnya. Nanti di dalam masing-masing model atau gaya dari SDLC, tidak 4 ini, ada yang 7, ada yang 6, 8, tergantung. Karena ada model yang menekankan kepada validation, ada. Ada model yang menekankan kepada design and implementation, boleh. Tapi secara umum ada 4 ini yang menjadi bagian dari SDLC. Dan seorang software engineer sebaiknya menguasai keempat ini supaya tadi bisa bekerja sama dengan sebuah tim, tidak otodidak. Nah, ini adalah kira-kira beberapa gaya atau model dari SDLC. Lagi gaya ya. Mengapa saya katakan gaya atau art atau seni? Nah, sebetulnya ini kesepakatan dari orang-orang yang terlibat dalam pengembangan perangkat lunak ya. Jadi sangat mungkin sekali tidak mengikuti ini sebagai satu-satunya digabungkan. Oh, awalnya waterfall, di tengah jalan menjadi incremental, boleh. Nah, ini gaya seni art. Yang utama adalah tadi menghasilkan sebuah perangkat lunak yang berkualitas. Oke. Jadi ada waterfall, ada V, ada incremental, ada agile, ada spiral, ada macam-macam ya, dan sebagainya ya. Nah, di bawah ini itu adalah beberapa definisi ya. Ini ada waterfall seperti ini. Kalau waterfall ini maka seperti air terjun ya, dari atas ke bawah. Satu arah. Ya. Tidak ada air terjun itu balik arah itu tidak ada. Satu arah. Artinya apa? Tidak ada iterasi. Ya. Arahnya maju terus. Kalau maju terus, apa konsekuensinya? Jadi, contoh gambar ini misalnya ya. Ada plan, ada create misalnya. Atau di bawahnya aja ada plan, ada create ya. Create itu adalah langkah setelah plan. Karena tidak ada iterasi, maka plan-nya harus betul-betul matang. Tidak setengah matang. Karena tidak mungkin kembali. Jadi plan-nya harus betul-betul benar, lengkap, dan sesuai. Baru pindah ke create. Sama, saat di-create, itu juga harus lengkap, benar, sesuai. Baru pindah ke ready. Jadi apabila sebuah proyek itu planningnya itu tidak sekali jadi, tapi berkembang, plannya berkembang begitu ya, tidak tunggal di awal, maka jangan gunakan waterfall, nggak cocok. Itu ya, itu contoh penerapannya, gaya seperti itu ya untuk waterfall. Ada yang ini, ada waterfall seperti ini, satu arah. Jadi kalau di bagian desain itu belum selesai, belum matang, belum lengkap, jangan pindah ke development. Itu waterfall. Ada V model. V seperti ini. Nah, kalau V, maka berarti bahwa setiap di tahapan tertentu, itu bersamaan dibuat juga tahapan yang bersesuaian. Nah, begini, kalau kita bikin spesifikasi kebutuhan untuk bisnis, ini termasuk diantaranya functional requirement tadi, maka kalau kita mendefinisikan kebutuhan yang utama ini, kita harus set juga bagaimana nanti kita akan melakukan testing. Apakah kebutuhan utama ini sudah terpenuhi atau belum?
Itu free model. Jadi timnya ada dua. Tim yang satu mendefine mengenai requirement, ya. Tim yang kedua mendefine mengenai testingnya. Pengen cepat, makanya gunakan dua tim. Gitu kan ya. Kalau kerja yang pengen cepat, ya orangnya harus banyak. Kalau bangun rumah itu pengen cepat, banyak tukangnya. Gitu ya. Kalau tukangnya sedikit, ya jangan pakai V model. Itu kira-kira pesannya. Yang berikutnya jangan sama ini. Kalau sudah kita mendefinisikan sampai ke unit yang paling kecil, low level design, ke proses itu subnya proses lagi, gitu ya. Kita tentukan juga bagaimana kita akan melakukan pemeriksaan, kita lakukan testing, ya, apakah sub tadi itu sudah betul. Jadi bersamaan dengan itu. Mengapa demikian? Ini muncul karena seringkali seseorang itu fokus kepada pekerjaannya dan lupa untuk mendeliver, menyampaikan pekerjaan itu kepada bagian yang lain. Ini banyak terjadi apabila tim terbatas. Satu orang itu kalau disuruh dia melakukan identifikasi kebutuhan, sekaligus dokumentasi, sekaligus merancang testing, nggak mungkin. Pasti dia akan fokus ke satu hal dulu, baru ke hal yang lainnya. Nah, itu yang terjadi pada tim-tim yang terbatas. Itu nggak cocok menggunakan model. Ada incremental. Nah, ini incremental ini iterasi. Artinya apa? Di model ini itu kebutuhan itu berkembang. Jadi ada analisis tahap pertama, incremental 1, ada analisis tahap kedua. Jadi bangunnya itu kayak kita bangun bangun candi, ya. Bikin dulu bagian pondasinya, ya. Pondasinya, pondasinya kurang gede, digedein lagi pondasinya. Berkembang, kebutuhan itu berkembang. Ini yang sering terjadi di Indonesia ini. Mengapa demikian? Karena kadang-kadang di Indonesia itu yang saya ketahui, ya, orang itu kadang-kadang belum bisa mendefinisikan apa yang dia butuhkan. Dia tahu itu apa yang dia inginkan. Kalau kebutuhan itu kan harusnya kan jelas dan spesifik, ya. Saya contoh gini. Saya ingin misalnya makan roti misalnya. Saya ingin makan roti. Ingin, ya, keinginannya. Kalau kita ubah ke kebutuhan gimana? Sama, rotinya roti apa? Itu kan? Kemudian mau beli atau buat sendiri? Kalau mau buat sendiri, muncul lagi tuh incremental 1. Kalau beli, Pak, kalau mau beli bahannya ini, alat masaknya ini. Yang kedua, kalau misalkan pengen beli harus pesan dan sebagainya. Muncul incremental 2. Nanti di tengah jalan, setelah kita berjalan masing-masing 2 incremental ini, ya, kemudian muncul, oh ternyata saya nggak jadi bikin sendiri deh. Saya pengennya beli aja lebih cepat, nggak perlu repot. Nah, oke. Yang pertama dihapus. Jadi kebutuhan itu bisa berkembang di sepanjang membuat aplikasi. Ini apa konsekuensinya? Ya, lebih panjang waktu pengerjakannya. Karena sambil berjalan, ya, sambil menentukan ini kebutuhannya apa yang berkembang, ya. Setelah kita tadi menentukan, oh ya, saya pilih yang beli roti aja, nggak usah bikin sendiri. Nah, kemudian nyoba kan, oh di toko yang pertama kok enak ya, toko kedua kok ini kok nggak enak ya. Nanti ketemu, oh saya pengen toko yang ada di Jatinegara misalnya. Berkembang kebutuhannya. Itu incremental, ya. Ini konsekuensinya waktunya lama ini. Ya. Interaksinya lebih intens dengan antara software engineer dengan pemilik usahanya. Kalau hubungannya nggak dekat, nggak mungkin menggunakan ini. Ini harus hubungan yang dekat. Kalau hubungan kontrak, ya. Saya nggak kenal dengan si A, tahu-tahu dapat pekerjaan gitu.
maka jangan gunakan ini. Nah, ini membutuhkan pendekatan yang intensif antara pengguna dengan pengembang. Dan seterusnya. Ini ada banyak sekali, model-modelnya ada spiral, ada scrum. Yang paling tren sekarang yang ini, gel ini ya. Ini yang lagi ngetren sekarang ya, gel. Jadi seperti ini gel itu ya. Jadi mirip dengan incremental gitu ya. Jadi dia berkali-kali iterasi gitu ya, berkali iterasi sampai ketemu kebutuhan yang diinginkan. Nah, oke, baik. Ini praktikumnya mungkin kita lewatin dulu ya, karena kita pakai software ini namanya ya, Visual Paradigm ya. Nanti ketua kelas, ketua kelas saya lupa namanya. Jadi akan saya kirimkan ke ketua kelas ya untuk apa namanya link dari software Visual Paradigm ini kepada Mbak Claudia, kemudian Mas Akil, Muhammad Akil, Mas Tabit. Nanti tolong dikirimkan ke saya email yang @gmail-nya. Mungkin sekarang aja ya, kalau bisa dikirimkan ke saya, ke WA ke saya, @gmail-nya nanti akan saya share di tempat saya. Itu software untuk Visual Paradigm-nya. Ya, mohon maaf ini ya, saya memperoleh software tidak dengan resmi ya, saya belinya di Tokopedia. Jadi ya mungkin nggak tepat 100% ya, tapi untuk pembelajaran saya kira bismillahirrahmanirrahim kita gunakan bareng-bareng ya. Terus saya pesan, jangan Anda kalau sudah peroleh dari ketua kelas, jangan di-sharing lagi ya, cukup digunakan Anda sendiri. Apalagi dijual belikan, jangan ya. Karena ini sekali lagi saya memperoleh juga tidak dengan benar 100%. Nanti ketua kelas tolong di-share ke saya email @gmail-nya ya. Nanti akan saya share kepada Anda untuk dapat dibagi kepada mahasiswa yang lain. Baik. Siap, Pak. Ya. Nah, makasih ya. Oke, ini saya lewati aja, Anda harus bisa sendiri nanti ya, ini panjang ini. Ya, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau ada pertanyaan ya, kalau tidak, ya alhamdulillah. Ya nanti tipe ini nanti setelah Anda memperoleh apa namanya software-nya. Oke, kemudian tidak. Ini saya lewati aja ya. Ini kebanyakan menggunakan software itu. Oke, sebentar lagi. Nah, ini adalah beberapa tools yang sebaiknya Anda miliki ya. Yang pertama adalah Visio. Saya kira udah punya kalau Visio. Excel sudah punya ya. Jadi kalau Anda menggunakan emailnya @unjacid, tentu dari Microsoft sudah dapat gratis ya, yang Office 365. Yang Visio ini tidak gratis. Tapi saya persilakan Anda untuk mencari sendiri ya. Ini ya, pokoknya tutup mata aja. Nah, download lah, tak apalah, pokoknya dipasang Visionya. Yang ketiga adalah Visual Paradigm ini. Kalau yang ketiga ini saya akan share dari punya saya. Itu pun juga saya peroleh bukan dari saya peroleh dari kakak angkatan Anda tahun lalu yang membeli urunan, patungan gitu, Tokopedia, kemudian di-share kepada saya, dan saya share lagi kepada Anda. Visio ini oke. Ini lama ya, dulunya ada, sekarang udah nggak ada lagi. Ya, Visual Community Edition ini. Pak, izin tanya, Pak. Ya, oke, silakan. Monggo. Kalau pakai yang Community Edition nggak apa-apa, Pak. Soalnya masih ada, Pak. Oke, ini saya tidak menyarankan itu. Mengapa? Karena pernah kita coba ya Community Edition itu di tahun lalu atau tahun-tahun sebelumnya gitu ya. Itu fiturnya banyak yang dipotong. Jadi memang untuk fungsi-fungsi dasar bisa, tapi kita menggunakan untuk yang fungsi yang agak lanjut begitu, itu tidak bisa. Tapi kalau mau mencoba silahkan aja. Tapi jangan di komputer yang sama. Karena kalau dia udah mendeteksi di situ ada Community Edition, dia nggak akan mau diinstal yang berbayar. Kebalik. Kalau
Anda udah install yang berbayar, maka nggak mau lagi install Community Edition, harus di komputer yang beda. Jadi kalau mau nyoba silakan aja. Ini gratis kok yang Community Edition ya. Kalau yang tadi itu yang berbayar. Seperti ini tampilan berbayarnya ya. Nah, kalau yang berbayar itu seperti yang saya itu. Jadi fitur-fiturnya lebih lengkap dibandingkan dengan yang di community yang gratis. Seperti ini ya. Karena kita ada di mata kuliah APS, jadi kita akan menggunakan misalnya ini. Proses manajemen itu akan kita gunakan. Business design kita akan gunakan ini. Ya. Agile tidak gitu ya, cloud tidak, Tecik juga mungkin kita nggak sampai ke sana ya. Kemudian modal, nah ini kita akan gunakan sebagian ini model ini. Ya. Nah, fitur-fitur seperti ini itu tidak ada di yang Community Edition. Ya. Oke. Baik, untuk yang nanti ini tugas pertamanya mungkin ada di sini ya. Jadi Anda menginstal dulu, kemudian nanti kita akan bareng-bareng melakukan yang namanya textual analysis. Seperti masih kosongin ya, nanti akan saya tambahkan setelah Anda selesai menginstal visual paradigm-nya. Baik, ini sudah masuk ke saya belum ya untuk yang apa namanya emailnya yang stabil sudah masuk, tapi yang lainnya belum masuk. Silakan saya dibantu untuk Mas Akil dan Mbak Claudia. Emailnya @gmail. Sekarang saya langsung akan akan share ini mungkin kepada Mas Akil dan Mbak Claudia. Saya tunggu ini untuk email @gmail-nya ya. Baik, saya stop share dulu. Saya tunggu ini dari Mas Akil dan Mbak Claudia ya. Dan untuk Mas Sabit saya makin sekali Mas Sabit ya. Sudah mengirimkan emailnya. Kalau sudah mungkin saya share dulu untuk Mas Sabit dulu ya. Tapi saya share dulu. Oh siap Pak. Ya. Untuk yang Mbak Claudia udah Mas Akil juga oke baik. Dan saya. Oh ya mohon maaf Pak. Ya. Tadi ada beberapa teman saya yang terkendala absen katanya yang atendannya nggak muncul gitu Pak. Itu bagaimana Pak? Oh ya nggak apa-apa. Itu berarti yang absennya nggak muncul itu kemungkinan satu. Dia masuknya udah lewat jam 5. Kan tadi saya berikan waktu jam 4 sampai jam 5 nggak apa-apa kan. Saya kan nggak terlalu menghitung absen kalau saya sebetulnya ya. Oh iya. Kuliah itu kan kebetulan. Tapi ya kalau pengen nggak terlambat, mungkin lain kali joinnya setelah jangan sampai lewat dari jam 5 gitu ya. Oh baik Pak. Ya. Saya share dulu. Kalau saya biasanya kalau absen itu saya perhitungkan tuh kalau misalnya yang bersangkutan itu misalnya pengen protes misalnya ya di akhir semester Pak kok sendiri saya kok ini Pak ya, nah itu saya lihat absennya gitu. Tapi kalau udah enggak ya biasanya sih saya enggak terlalu. Artinya saya tidak terlalu menghitung absen sebetulnya ya untuk kasus yang umum ya, kecuali kasus yang khusus. Oke, jadi kepada tiga ini Mas Mas Sabit, Mas Akil, dan Mbak Claudia, saya sudah send linknya ya, dan Anda sebagai editor gitu ya, artinya bisa mengubah, mendownload dan mengubah filenya, tapi jangan dihapus tempat saya ya, Anda download aja dan share ke teman-teman yang lain. Nanti setelah Anda peroleh, tolong untuk diinstal. Ya, diinstalnya ada petunjuknya di situ. Mungkin barangkali Mas Sabit atau Mbak Claudia dan Mas Akil yang sudah bisa membukanya bisa dicek. Di situ ada filenya, ada file petunjuk menginstalasinya. Diikuti petunjuk itu. Mohon maaf ini sebelumnya ini karena semuanya itu jalannya di Windows yang saya miliki itu. Kalau Anda menggunakan Mac,
Ya belum bisa. Mungkin di Mac-nya tambahin yang paralel untuk bisa jalan OS Windows-nya. Kalau di Android juga belum bisa, bisanya ada di Windows. Windows-nya bisa Windows 32 bit atau 64 bit. Nah, mungkin Mas Sabit atau Mbak Claudia atau Mas Akil bisa dicek dulu emailnya, dilihat apakah sudah ada tadi yang saya sampaikan Ya. untuk petunjuk instalasinya. Ada ya? Oke. Tolong Iya, kepada sudah, tidak ada ya, alhamdulillah ya. Nanti tolong di-share kepada teman-teman yang lain ya, yang ada di di kelas Anda. Oke, untuk sore ini mungkin cukup itu dulu. Apakah ada pertanyaan lain? Nanti tugas-tugasnya, tugas menginstal, tugas kasus pertama, itu nanti akan saya upload di Moodle-nya. Apakah ada pertanyaan lain? Mohon maaf Pak, saya ingin bertanya. Silahkan. Sebenarnya ada pertanyaannya sih, cuman untuk memperjelas saja. Jika sudah menginstal Visual Paradigm, apakah harus menginstal Visio juga? Ya, bagus ya. Nah, tidak wajib ya. Di dalam Visual Paradigm sudah ada untuk membuat flowchart. Awalnya saya menampilkan ada Visio itu adalah alternatif, bahwa untuk membuat flowchart itu bisa menggunakan Visio. Apa bedanya sih flowchart yang di Visio dengan flowchart yang ada di Paradigm? Kalau di Visio itu flowchart-nya itu independen, berdiri sendiri, tidak bisa dihubungkan dengan diagram yang lain. Nah, kalau yang ada di Visual Paradigm itu bisa saling terhubung antara flowchart ini dengan diagram yang lain. Tadi ada bisnis proses, ada data gitu ya, yang dapat dihubungkan dengan. Jadi kalau sudah menginstal Visual Paradigm, boleh tidak menginstal Visio. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih Pak jawabannya. Sama. Cukup ya untuk kalau ada pertanyaan lagi. Ya. Baik. Semoga yang saya sampaikan itu berguna dan tolong disampaikan kepada teman-teman saya yang lain. Nah, sebelum berpisah, saya sekali lagi pengen ngecek untuk namanya ya. Tolong namanya yang belum diganti namanya menjadi yang depannya NIM, belakangnya adalah nama lengkap, itu tolong diganti. Masih ada ini, saya mencoba ada sekitar, saya bacakan ya, ada Adinda Oktaviani, silakan diganti. Aminur Rahman, diganti. Fadilah Muhammad, Fajrin Muriski, Farhanah Akikoh Siregar, Ivan Adi Septian, Agung Wirawan, Muhammad Rizki, Muhammad Mutawakil, Rehan. Rehan ini kebalik. Jadi harusnya NIM-nya dulu yang tampil ya, tolong diperbaiki. Kemudian Sanggito Ari Yogi. Dan terakhir itu Sri Wahyuni Harhat. Kepada banyak tersebut, saya sangat tolong sekali supaya namanya di Moodle segera di rename. Ada nggak ini sekarang yang ada tadi ya saya sebutkan namanya? Saya nggak hafal ini, ada 90 berapa ini. Tolong segera ya yang diperbaiki ya. Saya tunggu itu yang tinggal sedikit tadi yang belum diperbaiki untuk di rename namanya di Moodle. Baik. Itu yang saya sampaikan kepada sore hari ini kepada Anda semuanya. Semoga bermanfaat dan sekali lagi saya tadi untuk ketua kelas tolong di-share kepada teman-teman yang lain. Untuk yang namanya di Moodle belum di rename, saya tolong sekali untuk di rename dan semoga nanti di Moodle akan saya lengkapi dengan tugas-tugas untuk pertemuan ini ya. Setelah itu pada sore hari ini semoga semuanya tetap sehat ya dan tidak ada yang sakit, semangatnya juga tetap tinggi ya. Kalau Anda keluar jangan lupa untuk protokol kesehatan. Selamat sore. Kalau ada yang kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.